Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyu Pardiwi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran menulis dosen pengampu Ibu Aida Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh iya, hadir semua. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang menulis teks cerita pendek. Sebelumnya, apakah ada yang mengetahui pengertian dari teks cerita pendek itu apa? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, pengertian dari teks cerita pendek adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas, dan juga ringkas. Selain dari pengertian cerita pendek, kita bisa mengetahui juga unsur-unsur dari cerita pendek. Unsur cerita pendek ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah tema. Tema yaitu sebuah ide pokok atau gagasan inti. Pikiran utama sebuah cerita pendek berupa pesan atau amanat. Yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot yaitu rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita pendek, berupa alur maju, mundur, dan alur campuran. Sebelumnya, Ibu akan memberi pertanyaan. Apakah ada yang tahu apa itu pengertian dari alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran? Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan unsur penting untuk mengembangkan cerita pendek. Tokoh dalam cerita menggambarkan karakter tokoh, mengungkapkan jalan pikiran, penggambaran fisik. Jadi, dengan adanya penokohan dalam cerita pendek, tokoh tampak hidup, serta nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Selanjutnya ada latar atau setting. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam suatu cerita. Setelah itu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah segi pandang penulis sebagai pengamat di luar cerita, dan pengarang dapat memakai kata ganti orang ketiga untuk menceritakan peristiwa tokoh utama. Selanjutnya ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan biasanya disampaikan oleh penulis pada pembaca tentang nilai moral dalam sebuah cerita pendek. Amanat dalam cerita pendek bisa disampaikan secara tersembunyi atau tersurat. Pesan moral juga bisa disampaikan dalam bentuk ucapan antar tokoh. Amanat dalam cerita pendek dapat dipahami oleh pembaca melalui serangkaian peristiwa yang disajikan oleh penulis. Kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah ada unsur ekstrinsik dari latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerita pendek. Selanjutnya ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan faktor-faktor dari dalam penulis itu sendiri yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis cerita pendek. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek, yaitu nilai sosial, nilai agama, moral, atau nilai budaya. Kita lanjut ke struktur isi cerpen. Struktur isi cerpen menurut sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, struktur cerpen terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Orientasi adalah berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat. Kejadian ini akan memunculkan konflik, dan konflik akan mengarah pada klimaks, yaitu saat sebuah konflik mencapai tingkat intensitas tertinggi. Selanjutnya ada resolusi. Pada resolusi, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri cerpen. Bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Selanjutnya terdiri kurang dari 1000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi maupun orang lain.
Tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal. Tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Penggunaan kata-katanya sangat mudah dikenal oleh masyarakat. Sanggup meninggalkan kesan yang mendalam pada perasaan pembaca. Beralur tunggal dan lurus. Penokohan sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Nah, sudah? Apakah semuanya sudah paham? Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu minggu depan kalian harus mencari, ini tugas di rumah aja ya. Kalian bisa mencari teks cerita pendek, lalu kalian bisa menulis cerita pendeknya, dan kalian bisa menceritakan hasil dari teks cerita pendek kalian yang kalian buat. Kalian mencari teks cerita pendek itu buat referensi ya. Dan yang kalian presentasikan di depan besok adalah hasil dari cerita pendek kalian sendiri. Semuanya sudah jelas? Sekian yang dapat Ibu sampaikan materinya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.